Rafaela, 2 roamer. Sustain, High loss, full sustain, high loss. high loss. Ya, yang tersisa kan? Iya. High loss. Seems Wow. good. Buat ke Atau- belakang pakai Glorious Pathway buat kabur juga bisa. Iya, untuk detektor juga bagi Natalia sih. Oh, Oh iya. siapa tuh yang teriak? Waduh, Belum mulai gak sih? Angel lah. Oh. Depan. Mana. Oh, Itu depan kan. Oh, kaget saya. kirain dari belakang suara. Dari depan. Makanya. Ada sana. Oh tuh iya tuh dari dia suaranya emang. Masa? Weh. Sabar sabar. Belum masuk. Iya, nggak apa-apa. Ayo. Semangat. Nggak, Semangat ini anak muda. Di pertama kali gue bingung nge-case. Biasanya suara depan doang. Belakang juga. Doang. Ini depan belakang. Bingung Ini gue. enaknya kalau kita ada penonton gini, Be. Dan juga Kayaknya ya, Uji. saut-sautan tahu antar super fans dan juga para pemainnya. Oh gitu ya. Itu aja deh biar jadi solusi. Iya udah deh. Jadi kayak yaudah fans aja sini teriak-teriak kita. Waduh. Padahal sama tim masing-masing ya. Iya makanya. Alter Ego teriakin Alter James. Onik teriakin Sonic. Ya makanya. Menyemangati. Tapi sesuai dengan yang udah kita sempat perbincangkan tadi dari awal Ranger Mas. Oke. Kagura ini adalah first pick untuk gold lane. Alright. Tapi langsung saja kita menuju ke arah lane of dawn untuk membuktikan akankah Alter Ego akan memberikan 2 poin penuh atau Onyx akan membalaskan di game yang kedua. Tapi tentunya masih dipandu Ranger Mas, Bude Clara dan juga KB. Dan kali ini kita berada di lane of dawn. Iya, akan langsung saja dan sorak-sorai terus-menerus dimeriahkan di ML Arena. Sementara tim Alter Ego yang sudah memimpin mereka sekarang pakai Aulus, yang Aulus kayak kita lihat di match pertama pun sadis banget sih. Kalau sampai dapat farming yang enak, level 12 itu udah serem dan Sans masuk ke area depan. Devcode dalam bahaya. Molten Side dibuka dan Boot melompat. Devcode masih bisa kabur dengan area Second Eye. Dan Onyx Esports gagal mendapatkan first blood, tapi pressure yang mereka berikan ke area jungle dan juga river pun sudah bisa dirasakan oleh Alter Ego. Itu kayaknya ini gak sih miss wrong move gitu, karena kayaknya aku lihat Devcoach ingin coba untuk mendapatkan 1 buah purple buff, tapi ternyata tanda serunya udah melihat ke arah Devcoach dan membuat Suns kayaknya ngepredik. Langsung predik Iya, langsung predik di Dan sana. masalah utamanya adalah Pai-nya nggak bisa ngejemput karena dia lagi kalah landing space tadi barusan. Yes, benar banget. Dan bakal lihat dari Suns dia dapetin keunggulan yang sangat-sangat banyak dari para pemain dari tim Alter Ego Esports. Dan bakal di arah bottom lane, lihat bakal coba dipasang begitu saja, belum ada tembak sama Blade. Suns bakal coba dipasangkan, masih bisa naik ke atas tembok. Ya main galak dan ini ngedapetin first blood Onyx Esports. Permainan yang begitu agresif ke area jungle. Orange-nya diamankan oleh Onyx Esports dan belum lagi bonus first blood. Waduh, lucu banget emang skin Angela yang ini nih. Sayang aja nggak punya gue. Pakai akun gue nanti. Ya nggak usah sombong. Oke, kalau gitu lihat Devcoach terbuka. Terlihat jelas posisinya untuk kali dan seperti biasa. Dengan konsekuensi menggunakan Aulus Acilik. Kali ini para pemain dari tim Alter Ego mereka harus sedikit menunggu tempo permainan. Dan bahkan Udil bakal coba untuk memukul mundur permainan di seorang Kiboy. Tapi nampaknya ini malah menjadi terbalik ya. Dari tim Alter Ego yang harusnya mendapatkan keuntungan di early untuk mendapatkan turtle. Karena kita tahu first purple buff di tangan dari seorang Suns malah terbalik, Profesor. Iya, Dan karena Prabu- kondisinya bisa dibilang Celi Boy-nya juga lagi under banget dan belum mendapatkan level yang keempat. Belum ada Undying Fury juga untuk saat Iya. ini. Beda 2 level tapi Undying Fury baru saja dibuka dan ada dibuka pula oleh Udir. Real Revelation tembus Oblet karena ini belakangnya Devcode dan juga Cewek. Cewek berusaha untuk kabur dari pengejaran Nino tapi Demonic Monster connect masuk ke area Cewek. Begitu pula dengan Sans yang berusaha untuk kabur tapi Demonic Monster terus menerus ke arah kanan, ke arah kiri. Belum ada yang diamankan lagi kecuali Cewek yang tumbang. Alright, kali ini lihat dengan adanya Nino menggunakan 1 buah Popheus. Suns agak sedikit respect dan langsung mundur ke arah belakang, tapi ada Boots di sana. Dan jangan lupakan Profesor KB, Boots juga bisa men-trigger Popheus loh. Iya, makanya kayak yang aku bilang ya, kan ada satu chance time juga yang dimana Boots-nya nanti akan ngedash dan itu bakal memberikan 1 trigger bagi Demonic Force. Tapi Suns-nya ini unstoppable farming dari tadi ya. Wow. Keliling-keliling, ngambil bahkan untuk Fin buff-nya juga, jadi orange buff-nya nggak akan ada di tangan dari seorang Celi Boy. 2 kali. 2 kali. 2 kali. Dia ambil 2 kali orange buff yang dimiliki dari Total seorang 4. Celi Boy. Ya dan Sans aja pakai sawi, Be.
Jadi makin cepat lagi dari Suns untuk berfarming Ria. Sementara Sally Boy dia butuh untuk ngebut. Ini Aulusnya nggak racing nih kayaknya. Agak Aulusnya masih Aulus cilik Bude Monster. cilik. Masih cilik, belum bisa memberikan sedikit damage dan bahkan Nino udah ada satu Buckle of Destiny. Setelah dari Medical Boy, bakal coba dirasuki begitu saja. Dia tahu kali ini lihat Audil tidak tercancel tapi tetap berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Suns kali ini memilih untuk mundur, lihat dia nggak peduli apapun yang terjadi. Lihat langsung dengan adanya Angela di tubuh dari seorang Suns masuk ke arah belakang. Nggak peduli ada Udil atau siapapun di depan sana. Itu inisiasi yang sangat agresif masuk ke dalam turret. Nggak takut perhitungan yang sangat maksimal juga. Dan mengetahui bahwa Sally Boy memang butuh untuk di-press terus-terusan. Dan itu yang dilakukan oleh tim Onyx. Masalah utamanya juga Bude, sekarang Dev Coach-nya udah level 4 sih. Jadi udah mulai harus worry juga. Dari teman-teman Onyx jangan sampai nanti mereka trigger sama Dev Coach. Iya, Dev Coach dan Nino juga udah ketika dari Demonic Force maju ke area depan dengan ada Falling Star. Moonboot menahan Pai di area depan. Dengan ada Inferno yang di-pop-up dari Tempest of Blade untuk kabur saja. Suns gak mau untuk melanjutkan pertempuran selagi mereka udah mendapatkan 2 turtle. Oh, Sally Boy. Dapat. Wow. Nice retribution dari Sally Boy mencuri karena purple milik Suns. Oke, bahkan kita tahu di sini 2 orange buff dibalaskan dengan 1 purple. Rasa sakitnya sama karena di seberang itu adalah Link, Profesor. Iya, balik lagi Link butuh banget yang namanya purple buff. Tapi tadi ya benar-benar udah di-trigger sampai Suns-nya mengeluarkan Tempest of Blade Retribution. Walaupun mengamankan Demon Hunter Sword, tapi di balik ke sana Sally Boy akan menuju ke arah Tough Boots dan sudah menyelesaikan Windtalker-nya. Jadi sepertinya akan perlahan-lahan snowball efeknya atau efek bola saljunya terlihat dari Sally Boy. Retribution mungkin akan dibalaskan lagi dengan Retribution. Oke, tapi lihat Suns flame gak berhasil mendapatkan gold buff dari top lane. Nino flame shot on point kali ini, tapi lihat di arah mid lane sama hati berhasil ditumbangkan si King Eagle dan seorang Keyboy. Udil masih coba untuk memberikan sedikit distraction di arah tengah. Ayah Udil kali ini benar-benar menjadi salah satu poros utama tim Alter Ego yang dia bisa membuat sustainability team fight dan bakal kemenangan tim fight di atas rata-rata 50%. Ya, dan Onyx Esports dengan poin kill yang sama dengan Alter Ego, mereka masih bisa untuk mengungguli dari segi net worth. Permainan dari Boots pun juga galak. Dia nge-cut minion, nge-proxy, sementara pemain lainnya ngeharas terus ke area jungle milik tim Onyx. Oh my god, Bude Monster, Boots is coming, Vengeance telah dibuka. Ini Suns tandanya berhasil mendapatkan 1 buah purple buff karena Boots men-trigger fight yang sebenarnya fight itu hanyalah shadow fight. Tidak sesungguhnya untuk menjadi team fight, tapi untuk distraction saja Bude dan juga KB. Iya, seenggaknya Suns-nya bisa mundur ke arah belakang, dapetin purple buff lagi dan menuju ke arah objektif selanjutnya. Dan bahkan lihat Suns-nya nggak ke-trigger dari 1 retribution-nya. Masih ditahan dan mungkin akan menjadi kontes untuk Turtle. Oke, Dev Coach is on point. Dev Coach memilih untuk mundur, tapi dilihat di sana Suns akan coba untuk menumbangkan seorang fight, tapi nampaknya masih belum cukup umur untuk kali ini. Masih terlalu tebal dari Kak Ramfli, Bude Monster. Alter Ego nggak ingin untuk mengkontes Turtle-nya sih, terlihat bahwa posisinya nggak siap untuk melakukan war besar. Sally Boy juga jauh dan keputusan untuk melepaskan satu persatu dari objektifnya. 3 kali turtle Onyx berhasil untuk ngedapetin. Maka dari itu dari segi network mereka mengungguli. Turret pun bisa didapatkan di area bottom lane-nya. Sementara Falling Star Moon dibuka. Pai berusaha untuk mendapatkan Keyboy, tapi Keyboy tidak sendirian, ada cewek di belakang sana. Dev Coach gagal untuk memfollow up pula. Wow, kita lihat di sana nampaknya ada sedikit trigger yang dilakukan oleh seorang cewek, direspon kembali oleh seorang Ayah Udil. Tapi di sisi baliknya, Dev Coach hampir saja bisa untuk menumbangkan seorang Keyboy, tapi masih terlalu tebal. Kita tahu Romer dengan item defense yang tidak mungkin cukup mudah di pick off. Tapi ini Dev Coach telah memberikan sedikit informasi. Retribution diamankan oleh seorang Suns, dibalaskan kembali purple buff nampaknya. Sally Boy dan Medical Boy, tapi Profesor, ini Dev Coach tidak sedikit responsif ketika melihat tadi. Apakah tidak untuk mencoba membackstep seorang Suns agar turun dari atas? Ya balik lagi sih, ada Angela. Dan bahkan untuk dari backupnya ya, tiba-tiba ada Keyboy kayak gitu kayaknya nggak bakal berani. Apalagi Soul Bloom-nya bisa nge-trigger bagaimana invisible yang dimiliki sama seorang Natalia. Samo dari tadi selalu on point dengan hard guard-nya. Makanya dia tahu Suns adalah satu combo yang makin lebih optimal lagi ketika Link dengan Angelanya jump in ke arah bagian team fight. Wow, tapi lihat di arah top lane sana. Dominasi yang dilakukan oleh para pemain dari tim Onyx Esports membuat Alter Ego mereka kehilangan 1 buah turretnya. Dan bukan hanya 1 buah turret, purple dan juga orange buff akan di tangan dari seorang Suns. Dia pastikan dirinya ketika
Dengan adanya 30 detik lagi dia bakal invasi apapun jangkauan yang dimiliki dari tim Alter Ego, Budi. Wow, semakin memanas, tapi di depan udah ada Sime Umbrella yang dibuka. Dan Oni Esports mereka mulai berotasi, mencari posisi ada di mana Celiboy, ada di mana Devcode selalu dihampiri. Usaha untuk ngepres habis-habisan Celiboy kayaknya berlangsung dengan mulus. Celiboy pada level 10, Suns-nya level 13, dia bebas banget. Tapi cewek berada di tengah-tengah pemain dari Alter Ego. Terus Fanbase sudah hard guard-nya gagal untuk menyelamatkan cewek di area atas. Tapi itu hanya pengalihan isu karena mereka sedang mengamankan start yang pertama dari Lord yang pertama berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Oh my god, masih bisa retribution on point dari Suns. Tapi lihat di sana, one last hit. Suns akan dicoba ditumbangin dan hilang. Lihat di arah top lane. Celiboy dari Cowboy mencoba untuk diselamatkan. Bakal ada pertukaran, tapi ternyata Aulus racing. Kabur ke arah belakang. Berhasil dibalikan keadaannya. Killing spree for Devcode. Tapi lihat Super Minion masih bergerak dan di arah bottom lane pun Bapak Lord yang terhormat masih coba untuk menahan semua minion yang dimiliki dari tim Alter Ego Esports Bermosa. Iya, satu keunggulan yang mereka dapatkan rupanya dibalas dengan banyak sekali pick off yang dilakukan oleh Alter Ego. Satu Lord dibalas dengan Samo HT, Suns, belum lagi kayak peperangan terjadi di banyak tempat. Wow. Dan Athena Shield, dia nggak mau di burst down sama cewek kayaknya. Holy Crystal kayaknya bakal ketahan di sini, tapi Celiboy juga menahan dari segi Lordnya. Retribution on point dan kayaknya Boots nggak bakal sempat untuk memberikan dealing damage. Untuk skema team fight-nya, di sini kita bisa melihat bagaimana Onyx Esports kalah dari segi point kill. Iya, karena mereka adalah single target killer. Tapi kalau misalkan melihat dari skema gold-nya, ini Onyx Esports dapetin banyak banget objektif dan bahkan dari segi buff-nya. Celiboy di menit yang ke-10 baru merasakan palu besarnya. Untuk Dan saat ini di level 12. Ya serunya lagi Alter Ego Esports belum ngedapetin satupun turret milik Onyx Esports. Yes. Dijaga ketat, nggak mau dikasih gratis. Defense yang sangat kuat dari Onyx Si Esports. Hellbird. Oke, tapi lihat Nino di garis depan sana mencoba untuk mendistraction. Seperti Nino masih menahan sebuah loncatannya bukan hanya untuk tim Onyx Esports tapi hanya untuk satu orang. Suns yang akan menjadi target utama untuk seorang El Nino, Profesor dan juga Budi. Wah, itu udah target operasi sih, auto harusnya. Udah. Karena dash-nya yang paling terbanyak untuk saat ini, tapi 1v1 Duel. situation? Enggak kayaknya. Oke, no. Walaupun dia ada Angela, tapi ingat, Celiboy sudah level 13. Ini bukan menjadi salah satu distraction dan bahkan satu shutdown telah didapatkan terus oleh Devcode. Yang bisa dibilang, ini yang akan menjadi team fight yang cukup adil dengan adanya satu sama satu orang yang sangat Satu tukar berpengaruh. satu, iya. Orang yang sangat menyebalkan di dalam game ini. Iya, trade kill yang lumayan worth it. Masalahnya untuk dari Devcode-nya sendiri udah punya ke arah Malefic Roar. Jadi tetap akan tembus dari Keyboy-nya. Atau bahkan Suns-nya dengan Warrior Boots. Untuk saat ini bahkan Suns lebih membutuhkan ke arah Malefic Roar untuk tembusin ke arah Pai-nya yang terjadi tadi fight terus. Sarmun sudah dibuka, maju ke area depan dan Emerick Force-nya terkonek ke area belakang terus menerus. Keyboy menjadi sasaran selanjutnya, tapi Suns hadir dari area di belakangnya. Akan memborbardir lini belakang dan Tempest Oblate Udil menjadi sasaran. Tapi Udil masih bisa bertahan dengan bantuan Pai. Berusaha untuk menahan semuanya. Celiboy di area depan, masuk lagi ke area depan. Dari arah Devcode mendapatkan Suns dengan execute yang dimilikinya. Satu hal yang mahal di tim fight tadi, Kating Celiboy mahal banget di situ. Iya. Lihat tarik mundurnya, bawa palunya, dia mundur lagi sampai dia tahu dia bisa kabur dengan cepat. Dan dia tahu Devcode bakal nge-follow up. Dan itulah momentum Onyx Esports termakan, Profesor. Rasa percaya, itu Merasa mungkin. bisa dapetin Celiboy, gak punya flicker, punya retribution doang. Iya, balik lagi dengan dapat Suns di sini, Lordnya terbuka dan bahkan gak ada purple buff, jadi akan ada team fight besar juga seperti di Lord. Oke. Eagle dikeluarkan dan Honey Fury juga di pop up. Alter Ego Esports berhasil menghilangkan Keyboy dan juga dua member Onyx Esports gak siap untuk melakukan war di area Lordnya. Tapi Suns mencari kesempatan untuk membalaskan Devcode. Devcode masih bisa selamat. Wow, Udil. Sosok title ayah itu nggak cuma untuk statusnya dia, tapi bagaimana cara dia mengcover. Bukan terjebeting, Yes. terbaik tapi dijemput. Benar-benar dirangkul sedemikian rupa. Devcode secara logika udah pasti tumbang. Dia di luar smoke bomb dan bahkan langsung ada Void Crystal di sana untuk menyelamatkan hari dari Devcode. Wow. Itu permainan yang luar biasa. Satu suara dari tim Alter Ego Esports. Bahkan di arah top lane sana. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka harus sadar kalau ini adalah Lord yang sudah di-enhance.
Lord bisa mengamuk kali ini nampaknya di arah top lane, tapi sudah di inner turret. Sedangkan Karafli mencoba untuk melakukan distraction menuju ke arah satu buah turret. Ward pada masih dibuka. Nino ke arah belakang. Kimo menjadi pilihan untuk menutup pergerakan dari seorang Kayak Udil, tapi di depan sana Sas belum bisa bersinar. Sas tidak punya purple buff. Karafli berhasil di cover dan lihat satu hit terakhir flame shot. Oh my god, Karafli polling Sar menemukan Polimosar, tapi ternyata Defcons harus tumbang Bude. Yap, dan dua member tersisa dari Alter Ego Esports memilih untuk kabur. Mundur Boots yang ngamuk. Dikeluarkan terus, maju ke area depan. Molten Side yang di pop up, tapi Circling Eagle menghentikan Pai di area belakang. Inferno juga di pop up. Pai berusaha untuk bertahan, tapi dari Onyx Esports ya sudah nggak bisa untuk mengejar lagi. Boots mundur dengan Inferno yang habis. Nggak bisa untuk bertahan lebih lama lagi karena minion di area Onyx Esports sangatlah banyak. Dua inhibitor pecah membuat minionnya bisa bebas untuk ke arah base milik Onyx Esports. Usaha defense dari Onyx Esports sangat kuat dan mereka masih bertahan. Lihat kalau misalkan dari replay by Samsung Galaxy A Series ya, semua team fight-nya terjadi rata-rata kita notice-nya di atas. Padahal di mid lane-nya ini juga terjadi team fight yang serupa karena Celiboy juga ditumbangkan ketika tadi ada jump in dari Boots-nya. Pai benar-benar menjadi sosok yang mana dia tuh menjadi frontliner, menjadi badan untuk saat ini. Oke, betul sekali kata Profesor. Lihat maka di depan sana satu buah retribution yang on point. Nino nggak berhasil mendapatkan dan menangkap, tapi sedangkan di depan sana Defcons akan menjadi korban selanjutnya. Dan Timing invisible-nya. Tipis banget. Benar-benar itu, bukan hanya itu. Blade of Despair. Dan bahkan Blade of Despair. Dia mau ngebalas apa yang dilakuin sama Suns kayaknya. Dia mau nge-silent balik dari Defcons. Diturunin ditarik dari kakinya. tembok. Bener. Ini udah bukan dipegang lagi, ditarik kakinya. Kalau streamer Nimo TV bilang, yuk gue pegangin kakinya. Ini ditarik Bude. Diseret. Pakai dia Yamaha, seret. Seret dan Alter Ego Esports mereka dari kelima pemainnya itu punya damage semua. Nggak cuma punya sustainability, bahkan Dev Coach juga bisa memberikan damage tambahan. Karena lini belakangnya sekarang Onyx Esports mereka dalam kondisi yang kurang baik, mencoba untuk mencari celah di mana bisa untuk mengambil momentum karena Alter Ego Esports terus ngegulung. Dari segi pressure-nya mereka ingin mendapatkan Lord selanjutnya, ini belum Lord level 3 tapi sangat berarti pastinya. Maju ke area depan, Pai mengusir mundur pemain dari Onyx Esports, sementara Boots sudah mengeluarkan Inferno-nya berusaha untuk kabur, tapi Dev Coach-nya dipanis di area depan seorang diri. Dia pun hilang, tapi satu untuk satu Celiboy mengamuk, mengusir mundur Keyboy. Sementara Pai berhadapan dengan Suns di area lini belakang. Fight terjadi di dua tempat yang berbeda. Oh ini dia. Fight di relationship kali ini terlalu terpaut jauh, tapi Sans nampaknya nggak bisa mendapatkan purple buff. Apakah bakal di team fight? Yes, Karafli berada di garis depan. Dapat sampai tadi keluarkan. Retribution on point. Setidaknya kali ini Sans, tapi Keyboy, what are you doing? Langsung ada satu yang ngoper dan Celiboy dan Keyboy membalikkan keadaan. Berhasil dengan satu frame shot on point. Dan tanpa ada 3 member dari Onyx Esports, Alter Ego Esports merging ke arah base milik tim Onyx Esports. Mereka menghundus masuk ke dalam base milik tim Onyx Esports. Oh my god, ini bencana. Dan bakal lihat dari Celiboy dan Keyboy fokus ke arah base-nya dan Alter Ego take the game. 2 poin penuh. Wow, dan pelukan hangat kembali lagi kita lihat dari Celiboy. Oke, kali ini ditutupi oleh bangku, disensor.